Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini, dan juga saya berharap kepada saudara-saudaraku sekalian untuk berkenan memberikan komentar, like, dan juga subscribe. Mohon dukungannya untuk channel ini, mudah-mudahan bisa berkembang, di mana channel ini adalah sebagai media dakwah. Mudah-mudahan dengan dukungannya bisa menjadi catatan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada video ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai hukum ta'addudul jum'ah ataupun berbilangnya jum'atan di dalam satu kampung, di mana dalam satu kampung ini kadang-kadang ada yang mengadakan jumatan sampai 2 ataupun 3 masjid, padahal dalam satu kampung yang sama. Mengenai ta'addudul jum'ah ataupun berbilangnya jum'ah dalam satu kampung, ini terjadi perikhtilapan di kalangan para ulama. Di antaranya yang pertama adalah pendapat Asy-Syaikh Ismail Zain. Beliau mengatakan bahwa berbilangnya jum'ah dalam satu kampung, ya, satu daerah, menurut beliau hukumnya diperbolehkan asalkan jamaahnya ini tidak kurang daripada 40 orang. Ini menurut pendapat Asy-Syaikh Ismail bin Zain. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, di mana beliau mengatakan bahwa hukum berbilangnya jumatan dalam satu kampung itu diperbolehkan dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Dan yang ketiga adalah pendapat Imam Syafi'i, dan ini adalah pendapat yang paling masyhur, di mana Imam Syafi'i mengatakan bahwa berbilangnya jumatan dalam satu kampung itu tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan, terkecuali apabila ada hajat, terkecuali apabila ada alasan yang mendesak untuk mengadakan berbilangnya Jumat dalam satu kampung tersebut. Di antaranya misalnya jamaah yang segitu banyaknya, jamaah yang tidak bisa ditampung dalam satu masjid karena mungkin masjidnya yang terlalu kecil atau area halaman masjidnya yang terbatas, sehingga apabila dalam keadaan seperti itu boleh dalam satu kampung mengadakan jumatan 2 tempat, 2 masjid. Atau kedua jamaah tersebut terjadi pertikaian ataupun permusuhan yang susah untuk disatukan, maka dalam keadaan seperti demikian pula itu boleh mengadakan jumatan secara masing-masing. Kemudian apabila jumatan berbilang dalam satu kampung ini ternyata tidak didasari dengan adanya hajat ataupun alasan yang diperbolehkan oleh syara, maka konsekuensi yang akan didapatkan oleh para jamaah yaitu yang pertama, apabila jumatan tersebut dari masjid A dengan masjid B takbirnya sama, berbarengan, maka jumatan daripada kedua masjid ini tidak sah. Artinya kedua jamaah dari masjid tersebut itu harus berkumpul dalam satu masjid untuk mengulangi jumatan. Apabila tertib, maksudnya tertib ada salah satu daripada kedua jumatan ini yang lebih dahulu, maka yang dianggap sah adalah jumatan yang lebih awal. Kemudian jumatan yang akhir itu dianggap tidak sah. Dan bagi para jamaah yang jumatannya ini lebih akhir harus mengulang sholat duhur tentunya. Para saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan pencerahan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.